Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas manajemen 222B. Saya akan menjelaskan kembali rangkuman daripada pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Yang kedua, lingkungan organisasi. Organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambat perilaku etis tertulis, perilaku moral orang tua yang tinggi, harapan kinerja yang realistis, dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang bertindak tidak etis. Yang ketiga, manfaat dan kelemahan keputusan etis. Yang pertama, paham manfaat, yaitu kriteria ini berdasarkan hasil imbas dari seperangkat keputusan. Mazhab ini menunjukkan sebuah keputusan harus diambil untuk menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar untuk mayoritas. Mazhab menggelora dalam banyak pikiran pengambil keputusan dalam kegiatan bisnis karena memiliki kesamaan dengan tujuan utama yang hendak diperoleh dalam bisnis, laba yang tinggi, efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Adapun kelebihan daripada keputusan etis, yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Pertimbangan etika diselaraskan terhadap perolehan tujuan. Adapun kelemahannya yaitu implementasi etika pada paham ini hanya bersifat parsial, ditujukan semata pada perolehan tujuan sehingga mengekang hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Selanjutnya yang kedua, fokus pemenuhan hak, yaitu kriteria mengejawabkan etika sebagai tahapan dari pemenuhan hak individu, yaitu hak asasi manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang beretika adalah penanda bahwa sebuah implementasi kebijakan harus memberikan ruang bagi perlindungan dan penghargaan pada hak mendasar individual. Yang ketiga, di mana bentuk hak tersebut, hak kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak memperoleh tempat bekerja yang layak. Adapun kelebihannya, mekanisme pengambilan keputusan menerima pertimbangan etis sehingga memayungi stakeholder dan anggota organisasi dari tindakan yang tidak etis. Kriterion ini konsisten dengan hukum bisnis internasional sehingga perusahaan yang mengimplementasikan kriteria ini bisa mendapatkan nilai tambah dari masyarakat dunia. Adapun kelemahannya yaitu kriteria ini memiliki fokus yang ekstrim terhadap HAM, yaitu hak asasi manusia, sehingga dapat menjadi pedang ganda yang akan mengurangi tingkat pertumbuhan organisasi di masa depan. Keempat, berdasarkan keadilan. Kriteria ini berpondasi keadilan adalah pengambilan keputusan yang diambil dengan mengutamakan penerapan aturan perusahaan yang tidak memihak pihak tertentu. Pada pandangan ini, norma pada pengambilan keputusan berfokus pada penentuan posisi objektif yang menghasilkan keseimbangan perolehan risiko dan manfaat secara merata dalam organisasi. Adapun kelebihannya yaitu objektivitas akan melindungi kelompok minoritas. Kriterion mendorong penerapan bisnis yang membagikan kesejahteraan dan keseimbangan yang merata bagi para stakeholder.
Adapun kelemahannya yaitu penerapan kriteria secara berlebihan malah mematikan produktivitas, daya inovasi, dan efisiensi anggota organisasi dikarenakan perasaan yang mengenai konsep sama rata dan sama rasa. Yang kelima, fokus pemenuhan kewajiban. Kriteria ini menerapkan bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran: perolehan tujuan pribadi serta peralihan tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama akan membentuk corporate responsibility. Organisasi efektif mampu memastikan kemampuan dalam mewujudkan dua tujuan tersebut. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat seharusnya sama urgensinya dengan kepatuhan terhadap pemilik perusahaan. Organisasi yang meremehkan tanggung jawab sosial akan merasakan kerugian hebat pada jangka panjang. Adapun kelebihannya, kriteria ini menanamkan urgensi investasi dalam jangka panjang melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial. Melalui kriteria ini, organisasi mampu menciptakan pendekatan emosional bersama konsumen. Adapun kelemahannya yaitu keterlibatan yang ekstrim terhadap tanggung jawab sosial tanpa disokong oleh budget yang mapan akan menimbulkan ketimpangan di perusahaan. Yang berikutnya, dasar pengambilan keputusan etis. Yang pertama, intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat menghitungkan ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dengan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang-orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Adapun yang keenam, rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan pengambilan keputusan yang etis. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.